Cerita oleh Yuranda Kumaira. Ini terjadi sudah lama. Waktu itu kejadiannya di saat hari Nyepi. Saat itu saya masih tinggal di Bali. Dan keadaannya, saya tinggal sekosan bareng sama teman-teman saya lainnya. Kami di kosan bermabuk-mabukan. Iya, tahu, namanya juga anak muda, tempatnya salah dan dosa. Kalem deh tuh pada liatin bintang-bintang di langit yang kayak indah banget gerakannya. Terus saya dan teman saya perempuan seru, yang tripis sendirian nontonin karya seni visual di YouTube. Sementara teman saya yang lain sibuk berkarya dengan kuasnya. Tiba-tiba teman saya BM keluar kamar, sebelah namanya Ika. Katanya Ika mau turun ke bawah. Nah di bawah itu kan cuma ada beberapa kamar dan taman kecil, dan ada ruang penjaga kosan juga. Pas saya dan salah satu teman saya nyariin Ika yang gak kunjung naik, si Ika ini gak ada aja dong di mana-mana. Kita sampai ketokin semua kamar nyari Ika tapi bener-bener gak ada. Nanya sama yang jaga kosan juga dibilang gak lihat Ika keluar kosan. Nah lo, mana gelap banget ya kan? Kita modal senter HP doang nyari Ika. Akhirnya kami balik ke kamar. Masih belum ada si Ika itu. Terus teman saya yang lain lagi selon banget nyeletuk. Udah, biarin aja, nanti juga balik. Beberapa jam kemudian, pintu kamar yang gak tertutup rapat tiba-tiba didorong. Kayak didorong angin gitu. Kami yang ada di ruangan hanya bisa terbengong-bengong. Lalu kemudian kita dengar suara langkah kaki yang menaiki tangga. Dan muncullah Ika masuk ke dalam kamar dengan wajah linglung. Lo kemana aja Ika? Mana tadi anjingnya? Saut Ika. Kami makin terheran-heran. Terus salah satu teman saya yang udah teler banget bertanya. Anjing apaan dah? Ika mencoba menjelaskan pelan-pelan. Dia bilang dia tadi lagi main di bawah. Di taman kosan sama anjing putih kecil. Terus anjing itu lari menaiki tangga. Ika mencoba menyusurinya hingga masuk ke kamar kami, yang mana sekarang anjingnya hilang. Kami hanya bisa tercengang dan mencoba menjelaskan ke Ika yang masih kekeh ada anjing putih masuk ke dalam kamar. Gak ada anjing Ika. Kita tuh dari tadi nyariin lu sampai ke taman. Lo gak ada. Ika tetap kekeh dia ada di bawah dari tadi. Padahal sungguh, biarpun memang kita lagi mabuk, kita semua sadar banget kalau Ika emang gak ada di sekitar kosan. Terus salah satu teman saya yang percaya goib-goiban lanjut nanya lagi sama Ika. Dari tadi lo di bawah sama siapa selain main sama anjing? Gak ada siapa-siapa. Sepi banget, suara kalian aja gak ada. Kirain kalian pada kemana? Padahal kita tuh agak sedikit berisik sebenarnya loh ketawa-ketawa waktu Ika nggak ada. Dan saya sama teman saya sempat mondar-mandir di sekitar taman nyariin Ika yang nggak kelihatan bener-bener wujudnya di mana. Sulit dipercaya. Apa karena kita lagi teler aja ya atau gimana? Intinya fenomena yang terjadi saat malam Nyepi itu hingga saat ini masih nggak masuk akal buat saya. Saya pernah mengalami cerita horor yang berada tidak jauh di tempat tinggal saya sekitar 13 tahun yang lalu. Tepatnya pada saat saya kelas 6 SD. Pada saat itu, saya dan teman-teman ditugaskan oleh guru untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Saya dan beberapa teman mencari tanah liat ke persawahan yang sepi penduduk. Di sana ada sebuah batu besar sebelum menuju persawahan tersebut. Pukul 10 pagi, kita mulai mencari tanah liat tersebut. Setelah mengumpulkan tanah liat tersebut, kami membentuk dengan kreasi masing-masing sehingga membentuk asbak. Setelah pukul 12 siang, saat matahari menyengat dengan teriknya, saya bergegas pulang. Karena saya sudah selesai membuat kerajinan asbak tersebut. Saya sudah selesai. Sudah siang. Saya duluan ya teman-teman. Ada salah satu teman menjawab. Kamu
Kamu pulang sendiri? Mau ditemani tidak? Ini jalanan sepi loh. Karena teman-teman saya belum selesai dan saya tidak mau merepotkan mereka, saya memilih pulang sendiri. Saya pulang dengan membawa kerajinan saya. Ya, memang benar, ternyata jalanan sangat sepi. Tidak ada orang berlalu lalang satupun. Sambil komat kami membaca zikir, saya pun bergegas. Sebelum melewati batu besar, tiba-tiba ada sosok hitam berambut panjang, tetapi tidak menampakkan wajahnya. Yang berdiri tepat di kanan saya sedang diam. Mau tidak mau, saya harus melewatinya. Saya terus berzikir. Lalu setelah saya mau mendekatinya, tiba-tiba makhluk tersebut lari seperti cahaya kilat di depan saya ke arah kiri. Saya masih bertanya-tanya, apakah dia manusia atau bukan? Di samping kiri saya itu pohon singkong. Saya sudah menengok kiri, tapi tidak ada apa-apa. Lalu saya melanjutkan perjalanan saya. Keesokan harinya, salah satu teman saya ada yang tidak masuk sekolah. Sudah beberapa hari dia tidak masuk. Keterangannya ternyata tidak masuk karena kesurupan. Menurut keluarganya, dia kesurupan penjaga tanah liat. Sepulang sekolah, kami yang mengambil tanah liat tersebut diminta untuk datang ke rumah teman kami yang sedang kesurupan. Setelah kami datang ke rumahnya, dia sedang kesurupan dan menatap tajam kami sambil berkata, "Kembalikan tanah liat saya," sambil meraung-raung. Seram, berulang-ulang dia menyebutkan kata-kata tersebut. Keesokannya, saya bicara dengan guru kesenian saya tentang kronologi tersebut. Lalu kami sepakat untuk mengembalikan tanah liat tersebut setelah penilaian oleh guru kami. Siangnya, kami dipimpin oleh guru agama. Keluarga yang kesurupan mengembalikan tanah liat tersebut dengan bacaan yang dipimpin oleh guru agama kami agar mereka tidak lagi masuk dan mengganggu murid-murid yang lain. Setelah dikembalikan, dan benar, ternyata yang kesurupan tersebut sembuh. Alhamdulillah. Mungkin kita kurang permisi dalam mengambil sesuatunya.